Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Said, NPM 33190016. Di sini saya akan menjelaskan instrumen evaluasi bentuk tes. Langsung saja, instrumen evaluasi bentuk tes adalah teknik yang paling umum yang digunakan dalam kegiatan pengukuran. Jika dilihat dalam bentuk jawaban siswa, tes ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis pula dibagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk uraian atau esai, bentuk objektif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tes tertulis, bentuk uraian atau esai. Tes ini merupakan pertanyaan yang membuat siswa harus mampu menjawab dengan cara menguraikan, menjelaskan, atau membandingkan dan memberi alasan yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Siswa harus mampu menjawab menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri, intinya mempunyai arti yang sama dengan jawaban yang benar. Tes tertulis bentuk uraian juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka. Artinya pertanyaan yang diberikan oleh guru, jawaban siswa itu tidak dibatasi. Contoh soal yang saya ambil yaitu hewan pemakan rumput adalah titik-titik. Di sini siswa bisa menjawab dengan beberapa jawaban. Contohnya hewan yang makan rumput yaitu kambing, sapi, kelinci, dan sebagainya. Artinya jawaban siswa ini tidak dibatasi. Yang kedua, tes uraian dalam bentuk terbatas. Artinya pertanyaan yang diberikan guru dan jawaban siswa itu dibatasi. Contohnya hewan pemakan daging disebut. Di sini siswa harus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang diberikan dengan benar. Artinya harus benar dan hanya mempunyai satu jawaban, yaitu jawaban siswa karnivora, karena hewan pemakan daging itu hanya karnivora. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Tes ini seringkali digunakan dalam menilai hasil belajar siswa di sekolah, karena tes hasil belajar bentuk objektif ini memudahkan pendidik untuk menilai hasil belajar siswa, untuk memudahkan pendidik untuk menilai hasil belajar siswa. Tes hasil belajar bentuk objektif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tes melengkapi atau completion test. Di sini bentuk objektif atau melengkapi ini hampir mirip dengan tes objektif fill in atau isian. Di sini contoh yang saya ambil yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan adalah titik-titik. Di sini siswa harus mengisi titik-titik itu tersebut dengan benar. Yang kedua, tes objektif bentuk multiple choice test atau pilihan ganda. Bentuk soal ini adalah bentuk yang di setiap pertanyaan disediakan beberapa pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh siswa, dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang paling benar. Contoh yang saya ambil yaitu berikut adalah hewan yang memakan rumput adalah titik-titik. A. Kambing, B. Kelinci, C. Singa, D. Sapi.
Di sini siswa harus memilih salah satu jawaban yang menurutnya paling benar. Yang ketiga, tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Tes ini terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Contohnya, contoh yang saya ambil yaitu A. Benda yang bisa terasa panas dipasangkan dengan uap. Yang kedua, bentuk air jika dipanaskan dipasangkan dengan es. Yang ketiga, bentuk air jika didinginkan dipanaskan dengan api. Di sini siswa harus memasangkan pertanyaan dan jawaban yang menurutnya paling benar. Yang keempat, tes objektif bentuk fill in atau isian. Tes ini biasanya berbentuk cerita atau karangan dan biasanya memerintahkan siswa untuk mengisi kalimat yang masih kosong dalam satu paragraf. Di sini contoh yang saya ambil adalah tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh titik-titik datangnya rangsangan. Di sini siswa harus mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang menurutnya benar. Yang kelima, tes objektif bentuk true false atau benar salah. Tes ini mengandung dua kemungkinan, yaitu ada yang benar dan ada yang salah. Contoh yang saya ambil adalah fotonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Di situ dalam kurung benar atau salah. Di sini siswa harus menganalisa apakah pertanyaan ini benar atau salah. Yang ketiga, tes tindakan atau performance test. Tes ini menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, dan perbuatan. Contoh tes ini bisa berupa kegiatan tes untuk mengukur kemahiran seseorang dalam mungkin dalam bercerita, membaca puisi, menggambar, dan lain-lain. Di sini contoh yang saya ambil yaitu coba tunjukkan di depan kelas bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Ya, inilah penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada tiga pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama, syarat apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil yang tidak valid. Yang kedua, bagaimana caranya agar mengetahui tingkat efektivitas dan dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara untuk mengetahui atau menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Ya, inilah pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih.